Luar biasa, hari ini kita masih membahas 33 kesetiaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Lebih mantap lagi, sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Amin. Saudara-saudara yang mengikuti dalam ibadah online, ketik di live chat saudara, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Yes. Kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Setiap minggu, selama 33 minggu ini, saya mau setiap minggu ucapkan kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Saya mau betul-betul apapun yang terjadi, kita tetap semangat dan percaya bahwa Allah yang setia melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, hari ini secara khusus dalam pembahasan ke-11 kita akan membahas tentang bukti kesetiaan Tuhan. Dia memberi kuasa. Tanya sama sebelah saudara, kamu pantas gak diberi kuasa? Karena kalau Tuhan memberi kuasa, bukti bahwa dia percaya pada kita. Pak, belum tentu istrimu percaya sama Bapak. Bu, kadangkala suami belum tentu percaya. Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus, baik yang di ibadah maupun yang di rumah masing-masing, belum tentu orang tua percaya. Menantu-menantu belum tentu mertua percaya. Dan mertua-mertua belum tentu menantu percaya. Tapi ini yang saya mau bilang, hidup Kristen selalu semangat. Hidup Kristen selalu berapi-api. Hidup Kristen selalu maju. Hidup Kristen selalu optimis karena kita punya Tuhan yang percaya kepada kita. Kepalkan tangan kanan saudara, angkat tinggi, sama-sama bilang Tuhan percaya pada saya. Sama-sama bilang Tuhan percaya pada saya. Saudara-saudara yang ibadah online, ketik di live chat saudara, Tuhan percaya pada saya. Amin. Dan karena dia percaya dalam kesetiaannya, dia beri kuasa pada kita. Nah, ini yang kita mau belajar. Roma 6 ayat 6 sampai 9. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita, ini dia, yang ngaco, yang lemah, yang seringkali menjengkelkan, yang seringkali mudah terpengaruh. Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Sama-sama bilang sama saya, dosa memiliki kuasa. Ayo sama-sama bilang sama saya, dosa memiliki kuasa. Tapi kita perlu disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa pada dasarnya kita nggak bisa menghakimi orang berdosa. Bu, kalau suamimu selingkuh nggak perlu dihakimi. Tapi dengan kuasa Allah yang ada pada saudara, kita harus ikat, kita harus patahkan, kita harus usir, kita harus tolak roh perselingkuhan sampai kemenangan Tuhan sediakan bagimu. Amin. Karena dari ayat ini menjelaskan gak ada orang yang pengen hidup dalam dosa, tapi kuasa dosa membuat manusia memperhambakan diri. Jelas gak sampai di sini? Amin. Iya kan? Orang berzina, orang LGBT, dosa apa saja. Orang yang terlibat dengan narkoba, orang yang terlibat dengan seks bebas, orang yang terikat dengan pornografi, orang yang terikat dengan drugs.
Nggak ada orang ingin memperhambakan diri pada dosa. Ada orang yang karunianya berbohong, pokoknya bohong terus, nggak pernah bicara jujur gitu. Ada orang yang karunianya suka menghina orang, merendahkan orang gitu. Kata-katanya nggak pernah membangun, hidupnya penuh dengan bersungutan gitu. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bukan harus kita hakimi, tetapi harus kita doakan. Yang setuju sama saya katakan, saya tidak boleh menghakimi. Karena tugas saya memberi kekuatan. Amin. Jelas di sini dikatakan apa? Manusia lama kita terus disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang apa? Kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah apa? Bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan apa? Hidup juga dengan Dia. Nah, hidup ini adalah hidup dalam kuasa. Nanti saya buktikan buat saudara. Ayat 9 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut, dosa, amin, tidak berkuasa lagi atas apa? Dia. Kenapa? Karena Dia punya kuasa yang lebih besar. Amin. Sama-sama bilang sama saya, dan kuasa yang lebih besar itu ada di dalam diri saya. Jelas? Klik. Ayat yang minggu lalu sudah saya bacakan sekali lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sama-sama bilang sama saya terima kuasa tersebut. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Lihat kan, kita nggak diperhamba lagi, tapi kita akan jadi apa? Saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai apa? Ke ujung bumi. Sesudah yang mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup apa? Dari pandangan mereka. Jadi, this is the last words of Jesus. Sebelum Yesus terangkat, ini adalah kalimat terakhir. Dan saya percaya ini adalah salah satu kalimat yang terpenting. Yesus mau ingatkan kita, tetapi kamu akan menerima kuasa. I know we face problems. Saya ngerti kita menghadapi masalah, tetapi ingat ayat ini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Sama-sama bilang sama saya diberi kuasa. Bukan untuk supaya kita tambah kaya, tambah sukses. No. Tuhan beri kuasa supaya kita tetap menjadi saksi Tuhan. Amin. Dan kita nggak akan bisa jadi saksi Tuhan di tengah kegagalan kita. Tapi justru di tengah situasi yang berat, Tuhan beri kuasa sehingga apapun yang terjadi, kita memancarkan kemuliaan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk apa? Menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan apa? Penyakit-penyakit. Berkat terbesar waktu kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita menjadi warga sorga. Amin. But God knows, even though kita adalah warga sorga, tapi kita masih berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi berarti ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah. Karena itu sementara sebelum kita tiba di sorga, maka ada anugerah yang kedua Dia berikan kepada kita, Dia beri kuasa.
Jelas nggak sampai di sini? Sama-sama bilang sama saya warga sorga. Tetapi warga sorga bukan berarti kita nggak ada masalah. Warga sorga bukan berarti kita langsung masuk surga. Kita masih di bumi. Kira-kira di bumi saudara masih dikhianatin orang nggak? Kira-kira di bumi saudara masih menghadapi tantangan nggak? Masih menghadapi masalah nggak? Masih punya mimpi dan mimpi itu belum terjawab nggak? Belum tergenapi nggak? Nah, dia beri kuasa. Dia beri tenaga dan dia beri kuasa. Artinya dia beri kekuatan buat kita. Dan dia berikan jaminan, kepastian, kemenangan buat orang yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, saya catat di sini. Hidup Kristen tidak bisa terpisahkan dari kuasa. Jadi kalau ada orang yang murtad, tinggalkan imannya. Sambil berkata, Pak Pendeta, kan semua agama sama. I know. Kalau bicara tentang pengajaran, semua agama sama. Sama-sama mengajarkan yang baik. Apa yang membedakan kekristenan? Kekristenan diberikan kuasa. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada. Saya imani bahwa saudara tidak akan pernah lupakan ini. Semua saudara yang ada di rumah, yang ada di Gading Serpong, semua sama. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kuasa. Saudara-saudara yang lagi bergumul sama suami, saudara-saudara yang sedang bergumul sama istri saudara, saudara-saudara yang sedang bergumul dengan mertua, saudara-saudara yang sedang bergumul dengan penyakit, saudara-saudara yang bergumul dengan anak-anak saudara, saudara-saudara yang sedang dalam persoalan apapun, saudara-saudara yang sedang berjuang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit dalam hidup saudara, remind yourself, inside of me there is power of God. Sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kuasa. 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 Bilang sama sebelah saudara, terus kenapa lu khawatir? Di dalam diri saya ada kuasa, saya maju, saya beriman, saya rebut mujizat yang dia sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Wow. Minggu lalu saya ada di Serui. Gila sekali itu. Kebaktian selesai 10:30. Sampai 12:30 di lapangan orang masih ramai lari-lari itu. Nyanyi, Yesus dombe-dombe damane, tatena fanaye. Yeah. Wow. Yang sudah lihat itu tadi itu. Orang lari-lari di lapangan itu sambil menari-nari. Ya kan? Wow. Itu orang Papua kalau memuji Tuhan dahsyat saudara. Sorga lagi mikir-mikir, waduh ini kalau masuk semua ke sorga ini, waduh rame ini. Iya kan? Itu di tanah Papua dikenal istilah Yospan. Nah itu dia. Kalau mereka udah memuji Tuhan begitu dahsyat saudara. Dan saya mau ingatkan buat setiap saudara, di dalam diri kita ada kuasa. Amin. Nah saya coba pelajari, klik. Jadi, para setiap orang percaya harus mengimani ada kuasa dalam dirinya. Betul kita lah warga sorga. Betul kita sudah ditebus. Betul kita masih menghadapi tantangan. Betul kadang-kala kita harus menghadapi kegagalan. Tetapi di dalam diri kita ada kuasa. Klik. Aha. Nah, saya coba catat. Minimal ada 6 kuasa yang harus kita imani. 1. Kuasa untuk menaklukkan setan dan kuasa kejahatan. Setan bukan hanya menggoda. Setan bukan hanya mengganggu. Setan bukan hanya mendakwa. Setan bukan hanya coba mengacaukan, tetapi setan punya kuasa.
Jelas? Jelas? Setan punya kuasa. Sekedar beragama tidak bisa menaklukkan setan. Tetapi waktu kita beriman dalam Kristus, setan tidak punya kuasa. Amin. Ketika suamimu selingkuh, ketika istrimu selingkuh, ketika anak-anakmu ada yang ngaco, itu bukan hanya saat untuk kita bercermin apa yang perlu berubah dalam hidup kita. Karena selalu saya ingatkan, masalah apapun kita harus bercermin. Jangan suka nyalahkan orang, jangan suka nyalahkan keadaan. Nyalahkan orang, nyalahkan keadaan, bahkan nyalahkan diri sendiri, apalagi nyalahkan Tuhan, hanya akan membuat keadaan bertambah runyam. Setuju? Sama-sama bilang sama saya, menyalahkan keadaan hanya membuat keadaan tambah runyam. Dan juga tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Tapi kita bercermin. Dalam hal apa ya saya bisa berubah? Karena every problem is always teaching from God. Setiap masalah adalah pelajaran yang Tuhan berikan buat kita. Supaya kita tambah maju dan tambah meningkat dalam kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita bercermin, kita berkaca, kita belajar. Tapi pada saat yang bersamaan, itu adalah saatnya untuk kita mempergunakan kuasa yang ada pada kita untuk merebut kemenangan. Jelas? Karena Alkitab bilang, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Use the word of faith. Jadi jangan selalu bilang, wah keadaannya sudah runyam nih, wah situasinya buruk nih, wah udah gak ada jalan nih, wah suami saya udah ngaco. Tapi mulai ucapkan, saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Setan tidak punya kuasa, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, setan ada di bawah telapak kaki saya. Jadi Yesus beri kuasa kepada murid-muridnya. Yesus beri tenaga untuk menang atas apa? Setan. Mari kita deklarasikan sama-sama, bilang setan sudah dikalahkan. Sama-sama bilang setan sudah dikalahkan. Kemenangan bagi saya sudah disediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, kuasa apa yang dia berikan? Kuasa untuk berjalan dalam kesucian. Berita ini yang hari-hari ini hilang dari gereja. I know gereja bicara tentang akhir zaman. I know gereja sedang bicara tentang karunia dan talenta. I know gereja sedang bicara tentang berkat dan mujizat. Tapi gereja jarang bicara tentang kesucian. Padahal Alkitab bilang, kuduskan dirimu hari ini, besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Orang yang hidup dalam kesucian bukan berarti gak bisa difitnah. Orang yang berjalan dalam kesucian bukan berarti gak bisa ditekan. Orang yang berjalan kesucian bukan berarti tidak akan menghadapi badai. Tapi orang yang berjalan kesucian tidak dapat digoncangkan. Karena Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, kesucian tidak bisa hanya karena tekad. Ada banyak orang yang bilang, tapi hidup suci itu susah pendeta. Saya udah berjuang, berusaha, tapi nggak bisa. I know. Karena dosa punya kuasa. Untuk berjalan dalam kesucian, yang pertama kita harus mendekat pada Tuhan. Yang kedua, kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, kita harus bergaul karib
dengan firman. Dan yang keempat, kita harus biarkan Roh Kudus untuk selalu mengatur pikiran, hati, hidup. Sehingga kita dapat berkata, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, kuasa apa yang kita imani? Kuasa untuk meraih mujizat. The devil is a liar and never tell any truth. Setan itu pendusta dan tidak pernah ada kebenaran. Amin. Sehingga setiap kali kita mau menerima mujizat, setan coba menghambat. Saudara ingat wanita Kanaan enggak? Ketika dia mau menerima mujizat, murid-murid Yesus bilang apa? Guru, suruhlah perempuan ini pergi karena dia mengikuti kami dengan berteriak-teriak. Waktu Bartimeus mau menerima mujizat, murid-murid Yesus bilang apa sama dia? Diam. Mujizat adalah hak mutlak buat kita orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, mujizat adalah hak mutlak saya sebagai orang percaya. Saudara ikut ibadah online, ketik di live chat saudara. Mujizat adalah hak mutlak saya sebagai orang percaya. Saya mengerti di akhir zaman ada orang-orang yang tiba-tiba tampil di YouTube, yang menyebut diri kadangkala quote unquote apologet. Tetapi buat saya bukan apologet, hanyalah destroyer. Karena dia bukan membela iman, dia hanya menyerang pendeta-pendeta. Dan kerjaannya selalu mempersoalkan mujizat. Apa itu pendeta-pendeta yang hanya berkhotbah mujizat-mujizat? Pertanyaan saya, apakah mujizat, kata mujizat perlu kita hapus dari Alkitab? Orang-orang seperti ini akan berkata, ya tapi kan bukan hanya mujizat, juga penderitaan. Pertanyaan saya, apakah cuma penderitaan? Kan juga ada mujizat. Yang saya selalu percaya, Alkitab bicara keseimbangan. Yang setuju sama saya katakan keseimbangan. Tapi mujizat bukan kata najis yang tidak boleh diucapkan dalam khotbah pendeta. Setuju? Amin. Mujizat tetap adalah pengharapan kita. Nanti mujizat jadinya bagaimana, itu yang kita imani. Bukan apa yang saya mau yang harus terjadi, tapi apa yang Kristus mau itu yang pasti terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan itulah esensi dari mujizat itu sendiri. Tapi mujizat adalah pengharapan kita di tengah penderitaan, di tengah penyakit. Saya tahu ada mujizat. Pak, Bu, mamamu terbaring kanker di rumah sakit. Pertanyaan saya, apa yang kau doakan? Ayo. Pak, Bu, mamamu terbaring kanker di rumah sakit. Apa yang kau doakan? Tuhan, angkat mama. Kau berdoa untuk apa? Biar kehendakmu yang jadi? No. Satu doamu, Tuhan, jangan sampai mama menderita meskipun penyakit ini menyerang. Dua, Tuhan pakai tangan dokter, Tuhan pakai peralatan, Tuhan pakai obat, supaya mujizat terjadi. Dan kalau Tuhan juga berkenan, tanganmu yang berorong paku menjamah mamaku. Amin. Dan yang ketiga, jika masih ada jalan untuk mujizat, Tuhan, aku percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mama 1 bulan di rumah sakit, doa kita juga berbunyi, Tuhan cukupkan kebutuhan biayanya.
Karena biaya rumah sakit mahal. Tapi kalau mujizat gratis. Betul? Dan akhirnya 1,5 bulan Mama mati. Haruskah kita marah sama Tuhan? Kematian bukan tanda mujizat tidak terjadi. Tapi kematian adalah tanda Tuhan punya cara yang berbeda dengan cara kita. Tapi kita tetap percaya kematian juga mujizat. Karena penyakitnya sudah diangkat. Dia bebas, dia hidup dalam kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jelas? Sama-sama bilang sama saya, mujizat selalu ada. Tetapi Alkitab bilang orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Itu sebabnya kita butuh kuasa untuk menolak kebimbangan dan meyakini bahwa Tuhan yang saya sembah Allah Tuhan yang selalu menepati janji dan menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kuasa apa yang kita imani? Kuasa yang keempat, kuasa apa yang harus kita imani? Kuasa untuk apa? Hidup dalam kemajuan-kemajuan yang tak terduga. Sama-sama bilang sama saya, kemajuan dan peningkatan adalah janji Tuhan buat saya. Ayo sama-sama bilang sama saya, kemajuan dan peningkatan adalah janji Tuhan buat saya. Siapa yang percaya anak Tuhan hidupnya biasa-biasa aja? Ada lagi yang angkat tangan. Siapa yang percaya anak-anak Tuhan hidupnya selalu mengalami kemajuan? Loh, kan Alkitab bilang kan, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Terus pertanyaan saya, kalau kita masih setia dengan perkara yang lebih besar, Tuhan akan berkati kita dengan apa? Perkara yang kecil lagi. Cuci muka dulu deh. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Terus kalau kita setia dengan perkara yang lebih besar, masa Tuhan berkati kita dengan perkara yang kecil? Orang Manado bilang tabo baling kan sampai kepala ini. Ini gara-gara COVID ada yang kena di otak. Jadi kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Kalau kita tetap setia dengan perkara yang lebih besar, Tuhan berkati kita dengan yang lebih besar lagi. Artinya apa? Peningkatan dan kemajuan adalah rancangan Tuhan buat setiap orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, peningkatan dan kemajuan adalah rancangan Tuhan buat setiap orang percaya. Saya percaya betul. Selama hati kita bersih, selama semangat kita membara, selama jalan kita lurus, dan langkah-langkah kita setia, maka terus ada kemajuan dan peningkatan dalam iman Kristen kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, yang kelima, kuasa yang kita imani. Kuasa untuk hidup dalam damai dan sukacita. Iblis maunya stirred up. Dia mau terus goyangin hati kita, bikin kita gaduh gitu. Tapi kuasa Tuhan memberikan damai dan sukacita. Sekali lagi saya bilang, bukan berarti engkau gak akan dibully orang. Bukan berarti gak ada orang yang fitnah saudara, curangin saudara, jahatin saudara. Karena selama hidupmu makin meningkat, makin maju, ada saja orang-orang yang iri. Tetapi biarkan di sana panas, yang penting di sini adem. Iya kan? Orang yang fitnah saudara, orang yang ngomongin saudara, pikir lu udah kena serangan jantung, padahal dia yang kena serangan jantung saking stresnya. Iya kan? Anak-anak Tuhan selalu ada damai dan sukacita. Karena hidup kita bukan ditentukan perkataan orang. Hidup kita ditentukan oleh janji firman Tuhan yang ya dan amin. Berikan tepuk tangan, haleluya. Selanjutnya, yang keenam, kuasa yang kita imani. Kuasa untuk menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi
Saksi Tuhan. Orang boleh jahatin saudara, tapi engkau tetap harus jadi berkat. Orang boleh omongin saudara, orang boleh fitnah saudara, tapi tetap engkau harus menabur kasih. Sama-sama bilang sama saya, pembalasan bukan ciri anak Tuhan. Amin. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jangan pernah balas siapapun. Orang mau nyerang saudara, mau hina saudara, mau maki saudara, berkati. Karena kita punya misi. Supaya lewat hidup kita, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di sorga. Berikan tepuk tangan. Saya ngerti sebagian saudara berkata, berat pendeta. Lu berat itu kalau kau hidup dalam daging. Tapi kalau kau hidup dalam kuasa, kuasa Tuhan memampukan untuk kau tetap fokus. Bagaimana hidupku jadi berkat. Karena aku hidup hanya untuk melakukan apa yang Kristus perintahkan bagi aku. Yang sudah katakan yeah. Selanjutnya sebagai kesimpulan saya, klik. Adapun hal-hal yang nyata yang dikerjakan oleh kuasa Allah dalam diri kita, ada 4 hal penting. 1, dari yang bingung menjadi yang memiliki kepastian. Jadi orang kalau ada kuasa Allah dalam hidupnya bukan bingung. Aduh gimana ya ini, bagaimana ya gini. Hal-hal yang bisa saya kerjakan, saya minta Tuhan membimbing. Tapi hal-hal yang saya nggak bisa kerjakan, saya tahu kuasa Tuhan akan mengambil alih dalam hidup saya. Amin. Daniel harus dibuang ke gua singa. Alkitab tidak berkata maka Daniel mengajak gelut singa-singanya dan mengajak berantem, tidak. Sampai di gua singa dia nggak tahu mesti buat apa. Tapi dia nggak mau bingung dan dia nggak mau panik. Karena dia punya kepastian. Tangan Tuhan selalu mampu menolong orang yang beriman kepadanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya yang kedua. Hal yang nyata yang dikerjakan oleh kuasa Allah dalam diri kita. Dari yang skeptis, masa bodoh, menjadi orang yang bersemangat. Orang yang gak ada kuasa Allah, even though dia Kristen, dia masa bodoh. Ya udahlah pendeta, kalau rumah tangga saya harus bercerai, ya bercerailah. Masa bodoh lah sama jiwa-jiwa, kalau memang mereka harus masuk surga ya masuk surga, kalau enggak ya enggak. Tapi anak Tuhan bersemangat. Amin. Bersemangat menyelesaikan masalah. Bersemangat untuk jadi berkat. Bersemangat untuk memenangkan jiwa. Bersemangat untuk nolong orang. Bersemangat untuk mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Bersemangat untuk selalu melakukan yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, bersemangat. Yang ketiga, kuasa Allah dalam diri kita. Hal nyatanya dari yang lemah dan tak berdaya menjadi orang yang kuat dan memiliki keberanian. Amin. Iya kan? Iblis selalu bilang sama kita, ya kamu gak akan sanggup ngadapin masalah ini, kamu gak akan kuat melewati tantangan ini, kamu gak akan jadi pemenang setelah badai ini. Tapi kuasa yang di dalam diri kita meyakini kita, bersama Allah aku cakap menanggung segala perkara. Yang setuju sama saya katakan, bersama Kristus aku adalah pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Hal nyata yang dikerjakan oleh kuasa Allah dalam diri kita, dari yang terus terjajah menjadi orang merdeka. Sama-sama bilang, saya tidak bisa diperhamba lagi. Sama-sama bilang sama saya tidak bisa diperhamba lagi. Saya orang merdeka. Apa yang menjajah saudara hari-hari ini? Kepahitan, dendam, kebencian, khawatir, kebiasaan mengeluh, kebiasaan bersungut-sungut, kebiasaan menyalahkan keadaan. Apa yang membelenggu saudara? Rokok, minum mabuk, judi, pornografi, ya kan? Terbiasa iri, benci, dendam. Hari ini bilang di dalam nama Yesus,
kuasa Allah di dalam diri saya. Saya orang-orang merdeka. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.